memiliki sifat sombong tadi itu. Begitu. Oke teman-teman sekalian rahimakumullah. Mungkin review ya, pertemuan yang kemarin kita sebenarnya sudah membahas terkait kata-kata benda yang memiliki sifat mudzakkar dan juga kata-kata benda yang memiliki sifat muannas gitu ya. Mungkin saya coba tanya ke teman-teman yang kemarin sempat hadir. Coba Mas Yudi ya, Mas Yudi. Halo Mas Yudi, suara saya? Halo? Ya. Mas Yudi, saya mau tanya nih terkait yang kemarin kata miknasatun itu mudzakkar apa muannas Mas? Miknasatun. Miknasatun ya, muannas. 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 Kenapa muannas Mas? Iya. Karena di belakangnya Ya. ada Kenapa muannas? tamar butohnya. Karena di terakhirnya itu ada tamar butoh. Ya, benar banget Mas. Belakangnya ada tamar butoh ya. Atau mungkin kalau di pelajaran nahwu sering kita dengar yang namanya itu adalah ta'ut ta'nits gitu ya. Ta'ut ta'nits ya. Oke, gitu. Sekarang saya mau tanya ke Mas atau mungkin Pak Sarmin ya. Pak Sarmin kalau boleh tahu ya. Halo suaranya kedengaran ya? Ya. Pak Sarmin, saya mau nanya ini ada kata atau mungkin ini dalam bahasa Arab untuk khusus kata benda yang memiliki sifat mudzakkar itu bahasa Arabnya apa Mas? Ada. Ini untuk mudzakkar ya? Mudzakkar ya. Hadihi untuk muannas. Masya Allah. Ya, benar banget Mas. Oke, makasih Mas. Sekarang saya mau tanya ke Mas Daud. Halo Mas Daud. Iya, Ustaz. Tes. Ya. Halo. Halo. Halo Mas Daud. Iya. Ya, saya mau nanya ini itu khusus kata benda yang memiliki sifat muannas itu bahasa Arabnya apa Mas? Apa Ustaz? Putus-putus. Itu. Halo? Oh, iya. Oh, putus. Ya, benar ya. Itu khusus kata benda muannas. Oh, ini tilka. Tilka, Masya Allah. Contoh buat di jumlah mufidah atau bikin kalimat coba Mas? Tilka nafizatun. Tilka nafidatun. Maknanya apa Mas? Tilka nafidah. Itu jendela. Masya Allah. Itu jendela. Oke. Alhamdulillah teman-teman sekalian saya kira udah jelas ya untuk pelajaran yang kemarin dan insya Allah kita masuk ke ad-darsul rabi' ya. Oke. Jadi teman-teman yang baru ini ya sekaligus mengenalkan ketika saya ngomong raddid ma'akul gitu ya. Raddid ma'akul itu berarti antum itu maksudnya ulangi apa yang saya katakan gitu ya. Oke. Itu ya. Raddid ma'akul berarti ulangi yang saya katakan. Jadi teman-teman habis ini boleh ya semuanya bisa membuka voice-nya masing-masing. Nanti bisa ngulangin apa yang saya katakan. Oke. Raddid ma'akul ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Oke, ada yang belum dibuka ya mic-nya. Saya ulangi lagi. Raddid ma'akul ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Madrasatun. Madrasatun. Faslun. Sallatun. Salatun. Jidarun. Jarun. Ai. Haitun. Ya. Jadi ini ya mungkin mufradat baru juga. Jadi kalau misalnya ada kata yang di dalamnya ada kurung, itu kita ganti kita tambahin ai ya. Halo?
Ya. Apa ini koneksinya agak lemah di sini. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalnya ada kata yang di dalamnya ada dalam kurung seperti jidar, kemudian ada haid yang di sini nih. Ini ya, saya seperti ini. Ini maksudnya adalah putus, jidar. Masih putus ya? Halo? Share screen-nya lepas. Oh ya, udah? Belum? Udah belum? Belum muncul. Share screen-nya lepas. Ya. Tes. Cek. Ya. Ya. Ini udah jelas ya screen-nya? Oke. Belum, ntar dulu. Loading. Ya. Atau mungkin kayaknya baiknya saya ini aja ya, untuk videonya saya mute aja biar nanti kameranya. Biar nggak berat ya. Ya. Nanti Mas Ensin juga bisa ini ya. Halo? Halo, mau start? Ya. Ya. Udah. Oke. Ya. Belum muncul. Tes. Halo? Halo, start. Ya. Koneksinya mungkin bisa ini kan diganti. Iya. Udah muncul nih. Udah muncul ya. Udah muncul? Ya. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi misalkan ada satu kata yang di dalam sebelahnya ada dalam kurung seperti ini. Itu berarti kita perlu nambahin yang namanya ai gitu ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa kita artikan atau gitu ya. Ai itu. Ai atau au itu memiliki makna yang hampir sama gitu. Iya, putus-putus lagi nih. Ya. Halo? Oh, udah ya? Udah? Nah, oke teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jidar itu seperti ini. Jadi kalau misalkan di situ ada dalam kurung seperti ini, kita perlu yang namanya bilang ai juga. Oke, lanjut. Radid ma'akul. Oke, Afan ya. Bentar saya coba pindah tempat barangkali bisa lebih enak ini. Kayaknya. Bentar ya, tunggu dulu ya. Oke. Set. Ya. Kok ini bukunya beda kenapa, Set? Hah? Bukunya beda. Beda, Set. Ini bukunya sama buku yang Rasulullah Buku fisik. Abdurrahim. Dr. Abdurrahim. Emang udah sampai ya
fisiknya. Belum, Ustaz. Bukan. Enggak, ini punya saya. Beda. Oh, mungkin beda ya. Ya, itu Yang- mungkin itu yang asli. Terus ke Madinah mungkin itu. Rahim. Oh, iya. Kalau yang ini kan yang dari Gontor. Oh, iya. Oh ya, tapi nanti udah include nanti Akan dikirim. kirim yang dikirim. Iya. Mungkin masih di itu di proses. Oh, fisiknya. Yang ini yang di PDF sekarang. Mas Fikri itu belum masuk grup ya? Belum, Tat. Mohon maaf, kayaknya ini keselip ya. Ini coba saya masukin. Jadi kemarin juga nggak ikut karena belum masuk ya, Mas? Iya. Atau emang uzur juga? Apa udah sempat Enggak uzur. udah sempat hubungin Nunggu mantengin grupnya kan, kirain di grupnya ada link atau apa gitu. Ada link tapi larinya ke FB gitu. grup yang lalu ya? Grup yang Ada grupnya tapi ya itu cuman FB doang linknya. sebentar. Iya, jadi itu mungkin grup yang sebelumnya. Ustadz lagi coba join ulang. Ya mohon maaf, itu mungkin jadi grupnya kita ada bikin lagi gitu. Maksudnya mungkin itu grup yang pendaftaran yang dulu ya, atau gimana ya? Cek, halo, tes. Dengar ya? Halo? Ya. Oke, tadi sampai sini ya. Tek, bisa diulangi ya. Radit ma'akul, sakofun. Ustaz, belum muncul, Ustaz. Belum muncul? Belum. Belum, Ya, Ustaz. mungkin apa nih? Paling kita ke Mas Ensin untuk videonya di nonaktifan aja ya. Belum, Ustaz. Sama Mas Kun Al-Abror, untuk videonya di nonaktifan dulu aja ya. Soalnya ini khawatir nanti kalau misalnya ini terlalu berat di sini. Nah, kebetulan lagi ini tempatnya kurang juga. Oke, teman-teman. Ini udah kelihatan ya? Oke. Radit ma'akul, sakofun. Sakfun. Sakfun. Oke ya, mungkin ini juga buat pengetahuan buat teman-teman juga. Kalau kita belajar bahasa Arab itu dalam membacanya kita jangan disamakan kayak baca Al-Quran gitu ya. Misalkan di sini ada qalqalah nih, sakofun gitu, misalkan kayak gitu. Jadi jangan terlalu seperti tajwid gitu ya. Jadi memang dalam membaca bahasa Arab ini memang agak beda dengan membaca Al-Quran seperti itu. Misalkan kayak di sini ada kata-kata mim sahatun ya. Mim sahatun jangan dibaca seperti tajwid juga. Misalkan mim sahatun jangan dibaca seperti itu ya. Jadi memang dalam baca bahasa Arab itu memang kita jangan terlalu seperti kita dalam membaca Al-Quran.
Oke, radid ma'akul ardun, Ardun. Ardun. majallatun, Majallatun. Majallatun. masjidun, Masjid. Masjidun. binaun, Binaun. mimsahatun, Mimsahatun. taqawimun, Wimun. sahatun. 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 Masya Allah, jamnya. Nah, oke teman-teman sekalian, di sini di kolom ini kita dikenalkan dengan 12 kosakata baru ya. Kurang lebih ada 12. Ini yang pertama adalah madrasah. Gitu ya. Sekolah. Madrasah artinya apa? Masya Allah. Siapa tadi yang bilang tadi? Ini ya, siapa nih? Fatan ya? Masya Allah. Farhan tadi kayaknya. Fatan, madrasah ini kan artinya sekolah ya. Tapi ini kata benda ini memiliki sifat nih. Bisa sifat mudzakkar atau muannas nih. Ini. Muannas. Gimana? Muannas. Muannas. Kenapa muannas? Fatan. Ada tak marbutoh. Masya Allah. Tak marbutah atau tak ta'nits. Ya, tak ta'nits ya. Kemudian ini ada faslun ya. Mas Ensin tahu nggak faslun ini maknanya apa nih Mas Ensin? Apa ya? Apa ya? Kelas. Kelas, Masya Allah. Kelas. Langsung di salatun, coba ya. Mas Kun. Salatun. Sayuran, Sat. Salatun sayuran. Bukan ya? Bukan. Jadi saya salatun ada yang namanya qurratus salah ya. Qurratus salah itu bola basket, main bola basket. Bola basket. Panjang. Salah. Berarti kalau di situ Bola. ada salah itu berarti namanya keranjang. Ya. Kemudian ada juga ini jidarun ya. Ini sama maknanya dengan haitun. Coba Mas Sarmin artinya apa nih? Tembok. Ya. Masya Allah masih ingat ya. Yuk, di mufradan yang selanjutnya ini ada kata-kata sakfun ya. Coba Mas Yudi artinya sakfun apa Mas? Tahu nggak? Baru ini. Ya. Sakfun itu gimana? Apa ya? Atap ya. Atap. Kemudian ada juga ini baru ada arzun. Innallaha khaliqul ardh. Bumi. Ya, ini Masya Allah. Ya. Langsung di majalah. Majalah artinya apa nih? Gampang banget. Majalah. Majalah, benar. Atau tabloid juga bisa. Majalah. Kemudian masjid. Masjid apa nih? Jelas ya, masjid. Masjidun. Oh ya, buat teman-teman yang baru juga, nah, mungkin belum tahu ya. Jadi di daurah kita ini sebenarnya ada kitab muqarrarnya ya, atau kitab panduannya. Cuman kebetulan kemarin belum sempat bisa dibagikan ke teman-teman, belum bisa dikirim ke alamat teman-teman masing-masing. Dan insya Allah untuk pertemuan depan, insya Allah sudah bisa nanti dikirim ke alamatnya teman-teman masing-masing. Jadi insya Allah ada 2 kitab itu. Kitab Rasulullah, satu jilid pertama dan yang kedua adalah jilid yang kedua gitu ya. Kemudian ada juga kamus namanya kamus al-hiwari gitu ya. Insya Allah di situ kita diajarin yang namanya hiwar atau dalam artian dialog gitu ya. Oke. Jadi insya Allah pekan depan insya Allah sudah bisa masing-masing sudah punya sendiri. Oke. Kemudian di sini ada juga namanya Vina. Apa itu Vina? Ada yang tahu? Vina. Garden apa tuh? Ada yang namanya Meteor Garden kalau dulu ya, tahun 90-an. Taman bisa atau mungkin lebih ke pekarangan ya. Kalau ya. Pekarangan. Nah, kemudian ada juga yang namanya mim sahatun. Mim sahatun memiliki makna sama dengan mim hatun. Apa mim hatun? Apa? Apa nggak kedengeran Fatan?
Sendok? Bukan. Ada yang tahu? Mem itu penghapus. Masya Allah ya, penghapus. Benar banget. So, di sini ada takwim. Apa namanya takwim? Ada yang namanya takwim dirosi. Takwim dirosi itu kalender akademik gitu ya. Berarti kalau takwim aja berarti mananya apa? Kalender, Masya Allah. Kalender. Kemudian juga ada yang namanya sahah. Ya. Apa itu sahah? Sahah adalah halaman. Ya, halaman yang di depan rumah gitu ya, bukan halaman buku gitu ya, bukan halaman kitab. Dan kalau halaman kitab atau buku itu kita artinya safhah ya. Oke, teman-teman, di sini kita dikasih mufradat baru nih ya. Nah, di halaman ini. Ini ada yang namanya, oke sebelumnya gini ya. Raddid ma'akul huna madrasatun. Huna madrasatun. Kompak ya. Huna madrasatun. Oke, raddid ma'akul huna madrasatun. Huna Huna madrasatun. Hunaka masjidun. Hunaka masjidun. Huna salatun. Huna salat. Huna salatun. Hunaka mimsahatun. Hunaka mimsahatun. Huna qalamu hibrin. Huna qalamu hibrin. Hunaka min qalatun. Hunaka min qalatun. Nah, min qalatun jangan diikhfa ya. Jadi jangan sampai antum bilang hunaka min qalatun gitu ya. Jadi jangan sampai diikhfa. Ini kita belajar bahasa Arab, bukan belajar tajwid gitu ya. Oke, langsung masuk ke selanjutnya. Raddid ma'akul huna ardun. Huna ardun. Huna ardun. Hunaka saqafun. Hunaka saqafun. Huna mimhatun. Huna Huna mimhatun. Hunaka tallasatun. Hunaka katola satu. Huna faslun. Huna faslun. Hunaka fina'un wasahatun. Hunaka fina'u wasahatun. Oke, teman-teman sekalian, kita di halaman ini di Darsul Rabi ya, di pelajaran keempat. Oh iya, barangkali ada yang belum tahu, Rabi ini asal katanya adalah arba'ah gitu ya. Jadi kalau arba'ah itu kan kalau kita artikan adalah 4, tapi kalau Rabi itu kita artinya adalah yang keempat gitu ya. Keempat. Jadi Darsul Rabi itu artinya adalah pelajaran keempat ya. Jadi kita di Darsul Rabi ini kita dikenalkan dengan mufradat baru ya. Jadi selain 12 yang ada di kolom ini, kita juga dikenalkan ada yang namanya huna. Apa itu huna? Huna adalah di sini ya. Di sini itu kemana? Huna dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tanya mufradat, ini antum bisa bilang, Ustaz, ma makna di sini Ustaz? Gitu ya. Di sini maknahu huna gitu. Gitu ya. Kemudian kita juga dikenalkan yang namanya hunaka. Jadi ada huna, ada hunaka. Kalau huna ini artinya adalah di sini. Kalau hunaka ini memiliki mana di sana ya. Ini di sana. Oke, mungkin saya langsung minta teman-teman ngartikan ya. Pertama coba Mas Yudi, huna madrasatun. Ini artinya apa, Mas? Di sini sekolahan. Masya Allah, di sini sekolahan. Mas Ensin, huna ke masjidun, artinya? Di sana masjid. Oke, huna salatun. Fatan, artinya apa huna salatun? Ayo, salatun tadi. Huna salatun. Keran, ja. Ya. Salatun mana? Di sini ada keranjang. Oke, untuk Mas Salmin, hunaka mimsahatun. Ini artinya apa ya?
Di sana penghapus. Di sana ada penghapus. Ada penghapus. Ya. Gitu. Jadi di sini nanti jadi kata-kata huna atau hunaka sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada tambahannya ya. Atau itu bisa juga antum kasih ada gitu ya. Jadi di tengah-tengah sini misalkan hunaka masjidun itu antum bisa kasih kata-kata ada masing-masing gitu ya. Cuma di sini nggak diartikan gitu ya. Gitu ya. Oh, Kemudian lanjut siapa yang tadi Mas Daud tadi sampai mana nih? Oh ya, guna qala muhibrin artinya apa Mas Daud? Di sini ada pulpen, Pulpen apa nih? pulpen tinta. Pulpen kita, masya Allah ya. Oke, lanjut di qal guna ka min qalatun. Fatan artinya apa? Guna ka min qalatun. Halo, Fatan? Min qalatun? Suaranya kurang kedengeran. Oh, ya? Nah, min qalatun maknanya? Min qalatun artinya sendok ya. Nah, ini kebetulan kemarin Fatan nggak ikut ya. Jadi min qalatun ini bukan cuma sendok ya. Atau bisa juga diartikan busur. Oh ya, ini ada Mas Fikri ya. Oh ya. Oke Mas Fikri, ini tahu ya udah tahu ya guna sama hunaka udah tahu maknanya? Iya. Ya. Guna ardun. Nah, ini artinya apa nih Mas Fikri? Di sini bumi. Di sini ada bumi ya. Nah, jangan lupa dikasih Ada bumi. Ada ya. Ya. Oke Mas Kun, hunaka saqafun artinya apa? Di sana ada atap, masya Allah. Mas Yudi, guna mimhatun artinya apa Mas? Ini ada Ayo mimhatun. penghapus ya. Penghapus, masya Allah. Guna kata lasatun, Mas Ensin. di sana ada apa tuh? Talasah, ya. Mananya hampir sama dengan mimhatun. Talasatun itu artinya penghapus papan tulis ya. Jangan lupa ya. Oke, penghapus papan tulis itu talasatun ya. Kemudian ada juga Mas Daud, coba guna faslun artinya apa Mas Daud? Di sini ada kelas. Di sini ada kelas, masya Allah. Langsung ini Mas Yudi, guna kafinaun wasahatun. Artinya apa nih Mas Yudi? Di sana ada Apa tadi Vina? Nah ini di ya pekarangan ya. Nah, pekarangan sama sahat namanya. Sama halaman ya. Nah, ya. Ini ada kata baru. Ini huwa ya. Huwa itu memiliki makna dan. Jangan lupa. Ya. Huwa itu memiliki makna dan. Jadi guna kafina wasahatun itu memiliki makna di sana ada pekarangan wasahatun dan halaman seperti itu. Oke. Oke, di sini kita diajarin mufradat baru di halaman selanjutnya. Ini apa nih ya sebelumnya? Ini kayaknya ada yang agak keganggu untuk voice ininya. Kayaknya di ininya ya. Di mic-nya. Mungkin di kun ini. Mungkin kita bisa nggak nih? Mas Kun, speakernya dicabut, dimasukin lagi kayaknya. Agak oh ya, dah. Ya, siap. Mic-nya guys, geser. Ya, ya. Oke. Ini oh ya. Oke, langsung ini ya. Raddid ma'akul, ulangi apa yang saya katakan. Ainal faslu? Innal faslu. Al faslu huna. Al faslu huna. Ainal majallah? Aina majalah. Al majallatu hunaka.
Majalah Majalah hunaka. Aina salah. Aina 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 salah salah. As-salatu hunaka. as-salatu hunaka. Hunaka. Aina taqwim. Aina 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 taqwim taqwim. Huwa huna. Wa huna. wa huna. Wa huna. Aina al-jidar. Aina Nal jidar Al-jidar huna wa hunaka. al-jidar al jidaru huna wa hunaka. Wa hunaka. Ya. Oke ya. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini ada mufrad terbaru yang namanya adalah aina ya. Aina. Aina artinya apa? Artinya di mana? Di mana ya? Oke. Kemudian, sama teman-teman yang baru gabung juga, ini juga sedikit pengetahuan juga. Tanda tanya di dalam bahasa Arab itu sebenarnya kebalikan daripada tanda tanya yang ada di bahasa Indonesia gitu ya. Jangan sampai kita nulis bahasa Arab pakai tanda tanya, tapi tanda tanya dibalik gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti ini kalau tanda tanya dalam bahasa Arab. Oke, bisa diartikan ya. Coba saya kira cuman aina saja di sini ya untuk kata tambahan yang baru. Tafadhol, Mas takwim Mas gimana? takwim itu apa Ustaz? Takwim kalender ya. Kalender. Ya. Oke, Mas Sarmin, ainal faslu. Ini artinya apa, Mas Sarmin? Ainal faslu, di mana kelas? Di mana kelas? Al faslu huna artinya? Di mana kelas? Di kelas di sana. Kelas di sana ya. Benar apa salah nih, Mas Fikri? Salah. Jauh sendiri. Ya. Berarti apa nih yang benar nih? Mananya nih? Oh, kelas di sini ya. Maaf. Iya, di sini. Ya, jadi ainal faslu di mana kelas? Al faslu huna di sini atau mungkin kelas ada di sini seperti itu. Iya, tadi dibalik soalnya. Ya, lanjut di selanjutnya coba Mas Kun. Ainal majalah. Ini artinya apa nih, Mas? Ainal majallah. Di Ya. mana majalah itu? Ya, majalah itu. Majalah tuh hunaka. Majalah itu di sana. Ya, Ada di sana. ada di sana, Masya Allah ya. Lanjut, Mas Ensin. Aina salatu as-salatu hunak. Ini artinya apa, Mas? Di mana keranjang? Keranjang ya, Keranjang ada di sana. di sana, Masya Allah. Coba siapa lagi nih yang belum nih? Coba Mas Daud. Aina takwim. Wa huna. Artinya apa nih? Di mana kalender Nah, ada di sini. ya. Dia ada di sini. Ya. Jadi huwa ini, teman-teman yang belum tahu juga, huwa ini adalah sebenarnya memiliki makna yang identik dengan kata-kata dalam bahasa kita adalah dia khusus untuk laki-laki ya. Nah, cuman meskipun kalau di bahasa kita dia itu khusus untuk orang gitu ya, tapi ternyata di bahasa Arab ini bisa buat untuk orang, bisa juga untuk kata benda gitu ya. Cuman identiknya untuk kata benda saja. Lanjut di ainal jidaru al jidaru huna wa hunaka. Coba Mas Fatan, ainal jidaru al jidaru huna wa hunaka. Ini apa nih? Di mana dinding? Nah, Di sini dan di situ. dinding ada di sini dan di situ. di situ, Masya Allah ya. Oke, saya kira jelas ya. Sebelumnya ada pertanyaan untuk dua pembahasan ini? Nggak ada ya? Saya kira jelas. Yang dua tadi Ustaz. Oh, ya. Jadi misalnya nomor 1 ainal faslu. Nah, kelas itu bisa huwa huna gitu. Ya, bisa. Ya. Itu jadi huwa ini khusus untuk kata benda yang mudzakkar ya, yang laki-laki. Jadi al-fasl ini kan mudzakkar, makanya boleh dipakai huwa. Berbeda kalau misalnya kita pakai yang ainal majalah gitu ya. Jadinya seperti apa nih, Mas Samin? Ini Iya. perempuan ya. Ya, berarti pakai kata-kata Iya. iya, Masya Allah. Ya, jadi seperti ini ya. Saya tuliskan sekalian. Iya, ini ya. Jelas ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Seperti itu. Hiya hunaka seperti itu. Oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Anas, Ustaz. Ya. Untuk ainal faslu itu pengertiannya itu kalau misalkan di Indonesia kan ainal faslu tadi di mana kelas itu ya. Kalau misalkan aina faslun itu beda nggak, Ustaz? Iya, beda. Jadi ini sebenarnya pembahasannya udah lumayan jauh juga ya sebenarnya kalau. Tapi kalau untuk faedah nggak apa-apa. Jadi untuk hal tersebut, jadi boleh saja kita sebenarnya kalau kita pakai aina faslun, cuman berhubung. Jadi kalau misalnya kita itu aina faslun, itu biasanya faslun di sini itu maksudnya baru maksudah misalnya gitu ya. Atau dalam artian kita belum pernah yang namanya masuk di kelas itu gitu ya. Jadi misalnya kita jadi anak baru nih ya di sekolahan nih ya, di masuk SMP kita masih baru banget masuk kelas gitu ya. Akhirnya kita tanya ke guru, aina faslun gitu ya, di mana kelas. Jadi faslun ini kita belum pernah masuk sebelumnya gitu, sebenarnya seperti itu. Cuman kalau misalnya kita udah pernah masuk di situ, terus kita kadang-kadang mungkin agak lupa gitu ya. Jadi ini perlu yang namanya pakai al di sini. Jadi al di sini namanya al ta'rif, istilahnya gitu ya. Alif ta'rif gitu ya. Jadi bedanya kalau tadi saya katakan kan faslun, aina faslun itu kalau misalnya kita belum pernah tahu faslun itu ada di tempat mana gitu ya. Cuman kalau di situ ada ainal faslu itu kita gunakan untuk kata benda yang kita sudah pernah masuk di situ ya. Seperti itu. Jadi udah pernah kepikiran sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi bedanya ada alif lam sama enggak ada alif lam, bedanya di situ. Di al itu kita sudah pernah tahu gitu misalnya gitu. Jelas ya? Udah gede ya? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Oke, jadi intinya itu ya. Huna itu artinya di sini, hunaka itu memiliki mana di sana gitu ya. Oke, lanjut di pembahasan selanjutnya. Oke, raddid ma'akul. Raddid ma'akul. Hal huna tallasatun. Hal huna tallasatun. Bukan hunna ya, nggak pakai rasyid. Hal huna tallasatun. Hal huna tallasatun. Naam, hunaka tallasatun. Naam. Hunaka tallasatun. Oke, sekarang saya yang nanya atau yang jawab ya. Hal hunaka maktabun. Naam. Hunaka maktabun. Hal hunaka masjidun. Hunaka masjidun. Hal huna faslun. Huna faslun. Ya, oke. Ini ya. Jadi kemarin juga kita udah perkenalan ada kosakata yang namanya a ya. Mungkin Mas Samin ingat ya, a itu memiliki makna apa Mas Samin di pertemuan kemarin? A. Apakah? Itu bisa pakai kata lain juga ya. Jadi a itu memiliki makna yang sama dengan hal ya di sini. Hal itu artinya apakah juga sama ya. Ini memiliki makna apakah. Oke. Berarti hal huna tallasatun itu artinya apa coba? Fatan. Ya. Hal huna Apakah di sana ada penghapus papan tulis? Ya. Apakah di sana ada penghapus papan tulis? Di sana artinya apa bahasa Arabnya? Di sana. Hah? Di sini ya, ya. Apakah di sini ada penghapus papan tulis? Naam hunaka tallasatun. Artinya apa nih? Naam hunaka tallasatun. Ya, di sana ada penghapus papan tulis. Ya. Tapi jawabnya hunaka. Ya, jadi istilahnya seperti ini ya. Kenapa di sini pakai huna, yang di sini hunaka? Itu soalnya misalnya kayak gini ya. Misalkan Fatan nih ya, Fatan sedang berdiri di depan papan tulis ya, dekat sama papan tulis. Tapi temannya Fatan ada di belakang nih, di bangku paling belakang. Akhirnya seperti itu ya. Paham ya? Paham ya? Oke, seperti itu. Jadi istilahnya seperti itu. Kenapa kita pakai huna, kenapa pakai hunaka?
Oke. Coba langsung dari Mas Yudi, coba hal gunaka maktabun. Ini artinya apa Mas Yudi? Apakah di sana ada kantor? Kantor, Masya Allah ya. Jawabannya? Iya, di sana ada kantor. Masya Allah. Lanjut, Mas Daud. Di selanjutnya, hal gunaka masjidun. Mas. Apakah di sana ada masjid? Hmm. Iya, di sana ada masjid. Masya Allah. Hal huna faslun. Coba Mas Kun. Hal Huna faslun, apakah di sana ada kelas? Nah, ya. huna faslun. Masya Allah. Ya, di sini. Oh, di sini ya. Hal Ya, di huna sini. faslun, apakah di sini ada kelas? Nah, huna faslun. Ya, di sini ada kelas. Ya. Jadi kelihatan ya di sini ya pembahasan di sini. Di sini semuanya nggak ada alif lamnya semuanya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada alif lamnya semuanya itu berarti nakiroh ya, istilahnya seperti itu. Nakiroh itu apa? Itu yang memang yang belum pernah diketahui sebelumnya, seperti yang ditanyakan sama Mas apa tadi? Mas Kun tadi ya. Nah, Oke. Lanjut di ini madza huna. Oke, raddid ma'qul madza huna. Madza huna? Hunaka saburatun wa kursi. Gunaka Saburatun wa kursi. Madza hunaka? Mada. Mana? Huna kurrasatun wa kitabun wa Nah, Huna kurrasatun wa kitabun wa. Oke. Ini mungkin sedikit apa ya? Sedikit anekdot juga dari saya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nambahin wa kemudian dan misalnya dalam kita kan sering ya namanya DLL gitu ya dan lain-lain atau mungkin dan sebagainya gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kita bisa pakai dengan kata-kata wa gitu ya. Oh. Ya. Ini ya. Atau mungkin antum juga bisa pakai wa seperti itu. Kecuali kalau misalkan dan seterusnya itu memiliki makna ila akhirih. Itu biasanya disingkat dan tulisan seperti ini. Biasanya disingkat seperti ini. Ya, ilah gitu ya. Jadi ila akhirih gitu. Cuman jangan dibaca ilah gitu. Bacanya Anda baca ila akhirih gitu. Gitu. Berarti setiap nanti ada kata ilah itu berarti artinya ilah akhirih gitu, Ustaz. Iya, ila akhirih. Singkatan itu sebenarnya. Nah, Seperti, itu bagus Ustaz ya? Saya kira kurang tahu juga. Cuman kalau Anda perhatikan di kitab-kitab turas ya, kitab-kitab para ulama terdahulu, itu biasanya pakai kata-kata seperti ini, ilah gitu ya. Oh gitu, nah. Cuman Anda bacanya ila akhirih. Nah. Oke, lanjut di ini bisa diartikan ya, paham ya saya kira ya. Madza guna kasaburatan wa kursi. Paham semuanya ya ini ya, saya kira. Apa ada yang belum tahu madza? Madza apa tuh? Madza itu artinya sama kayak apa? ma ya. Sama kayak ma. Apa? Ya. Dan madza ini memang khusus untuk kata benda ya. Tapi kalau untuk orang kita pakai man ya, siapa. Sama kayak bahasa Indonesia, apa itu kan khusus untuk kata benda ya. Tapi kalau siapa itu khusus untuk orang gitu ya. Jadi apa ini gitu ya. Ya. Apa? Jadi Ada apa di sini gitu. Iya, ada apa di sini benar. Di madahuna itu artinya ada apa di sini? Jawabannya hunaka saburatun wa kursi. Di sana ada papan tulis dan kursi. Juga madahunaka di sana ada apa? Gitu ya. Jadi memang dalam bahasa Arab kadang-kadang di bahasa kita suka kebalik gitu ya. Dibalik-balik. Madahunaka di sana ada apa? Itu dibalik dalam bahasa Arab madahunaka. Memang untuk khusus apa namanya? Kata tanya seperti mana kemudian itu biasanya memang katanya dalam bahasa Arab itu memang selalu di awal seperti itu. Meskipun tetap saja boleh kalau misalkan diletakkan di akhir gitu ya. Tapi memang kebanyakan lebih
seringnya diletakkan di awal. Oke. Jelas ya untuk yang ini ya, 2 baris ini ya. Afwan Ustaz, ke atas lagi Ya. boleh Ustaz? Boleh. Ya, yang mana? Hal tadi misalkan diganti dengan A itu sama saja nggak Ustaz? Sama saja. Boleh. Nah, Ustaz. Nah, tolah satun gitu bisa ya? Ahuna tolla satu, ya boleh. Oh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman yang ada di Arabic Now ini, alhamdulillahnya teman-teman sekalian bisa aktif bertanya juga ya, aktif bertanya, dan saya kira hal yang seperti ini harus ada di segala macam lembaga pendidikan, karena memang seperti yang saya katakan tadi, ada 2 mim ya yang memang nggak akan yang namanya mendapatkan ilmu. Itu adalah mim yang pertama adalah mustahil, orang yang pemalu. Kemudian yang kedua adalah mustakbir, orang yang sombong, gitu ya. Makanya teman-teman yang ada di sini, yang ada di Arabic Now, saya harap teman-teman semuanya jangan sampai malu untuk bertanya, karena memang kita ini lebih baik ya, lebih baik bertanya terlebih dahulu daripada kita nggak tanya, justru salah di tengah jalan seperti itu ya. Jadi lebih baik tanya dulu daripada nantinya kita nggak tanya, akhirnya jatuh dalam kesalahan. Oke, lanjut di selanjutnya ini ya. Hal huna tollasatun. Tadid ma'akul. Hal huna tollasatun. Hal huna Tollasatun. Hal huna tollasatun. Tollasatun. La huna mimhatun. Hal huna fina'un. La bal huna faslun. Faslun. Halil masjidu huna. La bal hunaka. Ya, oke. Di sini teman-teman sekalian, ada mungkin bagi teman-teman yang baru gabung, itu ada kata-kata baru ya. Ada kata-kata la di sini. Nah, ini lawan katanya na'am ya. Kalau na'am tadi memiliki makna iya. Kalau la di sini memiliki makna apa nih? Tidak ya. Cuman di sini juga ada kata-kata bal. Kemarin Mas Daud coba ya. Bal ini artinya apa nih Mas? Bal. Tetapi. Ya. Atau dalam bahasa Inggris artinya apa nih? But. Masya Allah ya, masih ingat ya. Tapi. Jadi coba tolong diartikan Mas Daud. Yang pertama, hal huna katolla satu, la huna minhatun. Ini artinya apa? Apakah di sana ada penghapus papan tulis? Ya. Tidak. Di sini penghapus. Di sini penghapus ya. Di sini ada penghapus ya. Jangan di sini ada penghapus. Kata-kata adanya ya. Jadi ada yang dihilangkan dalam pembahasan ini ya. Lanjut di Mas Hensin. Hal huna fina'un. Ini artinya apa nih Mas Hensin? Hal huna fina'un. Hal itu apakah ya benar? Apakah pekarangan ya? Ya, pekarangan. Di sini pekarangan. Maka di sini ada pengarangan ya? Pekarangan. Ya. Finaun apa tuh? Pekarangan. Halo. Yes. Pekarangan bener ya? Ya, pekarangan. Apakah di sini ada pekarangan? Jawabannya? Tidak. Tapi di sini kelas. Di sini ada. Di sini ada kelas. Ya, ada kelas ya. Jadi setiap kata di situ ada guna, itu setelahnya ada kata-kata ada gitu ya. Ya. Ini bedanya kita di bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Ini dihilangkan. Lanjut. Halil masjidu huna la bal hunaka. Coba Mas Kun. Ini halil masjidu huna. Halil masjidu huna. Apakah di sini ada masjid? La bal hunaka. Tidak, tapi masjid itu di sana. Masya Allah ya.
masjid itu di sana, nggak ada masjid itunya ya Mas ya, tapi di sana. Oh, ya. Ya. Nah, tidak itu di sana. Apa? Tidak, tetapi di sana. Ya, benar. Ya. Kemudian ini ya sedikit kaidah juga buat teman-teman. Sebenarnya kalau Anda perhatikan di kata-kata hal ini kan ada sukun ya sebenarnya. Sini di atasnya lam, dan kan ada sukun. Nah, sukun ini menurut kalian, kalau misalnya ketemu dengan sukun di setelahnya, seperti yang di kata-kata masjid ini, itu akhirnya yang sukun yang pertama harus ngalah gitu ya, misalnya seperti itu, ngalah menjadi kasroh. Ini dalam kaidah bahasa Arab itu nggak ada yang namanya sukun ketemu sukun seperti itu. Harus salah satunya mengalah jadi kasroh, dan yang mengalah itu harus yang pertama seperti itu. Bisa dipahami ya ini ya? Bisa dipahami? Ya, jadi seperti itu. Sama, saya kira ini sama juga kaidah dalam membaca Al-Quran juga. Ini ada yang seperti ini ya. Ketika ada dua sukun yang bertemu, yang pertama di kasrohin ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di tamrinat ya. Di tamrinat, di latihan-latihan. Ini tamrinat rabi' ya. Imla'il faragh bi kalimatin munasibah. Ya. Di tamrinat itu adalah buat teman-teman yang tahu, tamrin itu adalah latihan ya. Jadi tamrinat rabi' ini angka 4 di sini ya. Jadi tamrin rabi' itu di sini ada perintah imla'il faragh bi kalimatin munasibah. Isilah faragh. Apa itu faragh? Faragh adalah yang kosong gitu ya. Yang kosong atau mungkin titik-titik gitu ya. Yang kosong bi kalimatin munasibah gitu ya. Dengan kalimat yang cocok. Munasib ini memiliki mana? Cocok ya. Munasibah ya. Munasibah itu memiliki mana? Cocok ya. Jadi imla itu isilah kosong ya, yang sesuatu yang kosong tadi dengan di sini. Untuk perhatikan di sini ya. Ini ada kosakata baru, barangkali yang bisa catat juga. Ini ada kata-kata bi, itu memiliki mana? Untuk sementara ini bisa pakai kata-kata dengan. Dengan. Meskipun nanti dalam pembahasannya bi memiliki mana yang sangat banyak ya. Nggak cuma dengan saja, cuman lebih sering dipakainya itu memiliki mana dengannya. Kemudian kalimat ya, apa itu kalimat, ada yang tahu? Kalimat adalah Kata. Masya Allah ya. Jadi, kalimat dalam bahasa Indonesia itu ternyata beda ya dengan kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki mana dalam bahasa Indonesia kita itu adalah kata gitu ya. Lalu terus kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalau di bahasa Arabnya apa Ustaz? Ada yang tanya kayak gitu ya. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah ada yang tahu? Jumlah. Apa? Jumlah. Jumlah ya. Ya. Kelihatan ya ini ya? Oke, teman-teman, saya minta teman-teman bisa ngisi ini ya. Nomor saya langsung minta diisi. Coba saya minta Mas Kun ya. Al madrasatu titik-titik wal masjidu titik-titik. Nah, ya. Al madrasatu huna wal masjidu hunaka. Oke, Afan sebelumnya untuk Mas siapa namanya? Mas Yudi ya. Kayaknya speakernya agak ini nih ganggu kita. Maka bisa dicopot, bisa dimasukin lagi. Oh ya. Oh, sama Mas Kun juga nih kayaknya nih. Oh. Ya. Oke, sip. Oke. Lanjut ke nomor 2, langsung Mas Kun ya. Jadi gimana nih? Titik-titik sakfun tilka titik. Jadi kalau tilka apa nih? Tilka tahu tilka? Tilka untuk muannas. Ya, tilka untuk muannas ya.
Tilka itu memiliki mana itu. Ya, ini pembahasan kemarin. Berarti coba diisi Mas. Coba Ustaz. Yang nomor 2, titik-titik sakfun. Mana, Ustaz? Ya. Nah, hada? Pakai hada atau? Boleh, terserah. Gitu. Hada sakfun wa tilka madrasatun. Masya Allah. Kenapa pakai hada nggak pakai hadhihi Mas? Karena mudzakar, Ustaz. Masya Allah, mudzakkar. Oke, siap. Lanjut di Mas Ensin, di nomor 3 Mas Ensin. Ya, ada salatun. Hada salatun ya. Salah ya. Salah. Ada takwimun. Ada takwimun, Masya Allah. Artinya apa tuh Mas? Kalender. Ini Ya. kalender. Ini kalender. Watilka salatun. Tilka salatun ya. Dan itu keranjang. Aina itu di mana ya? Ini di mana? Aina madrasatun. Aina madrasatun ya. Kalau pakai aina madrasatun boleh nggak Mas? Aina madrasatu bisa. Ya. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau ada alif lamnya dia spesifik ya. Ya, Masya Allah. Jadi pernah di sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada alif lamnya itu berarti belum pernah yang namanya masuk itu. Berarti maksudnya bisa juga pembicara sama yang pendengarnya tuh tahu maksudnya gitu ya? Ya, tahu maksudnya. Ya, benar banget seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman sering pernah belajar bahasa Inggris juga, itu bedanya kalau misalnya di bahasa Arab itu ada alif lam, itu berarti kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya the gitu ya. Jadi misalkan home gitu ya, baitun ya, home itu sama kayak baitun, tapi kalau the home itu berarti al baitu seperti itu ya. Bisa dipahami ya itu ya. Bedanya di situ ada the ya. Lanjut di nomor 4 coba Mas Fatan nomor 4. Halo Mas Fatan? Suaranya belum kebuka nih. Ya, nomor 4. Salatun hunaka wa mimhatun huna. Wa mimhatun huna, Masya Allah. Artinya apa tuh? Penghapus papan tulis di sana. Ya, ada di sana. Jangan lupa adanya ya. Dan penghapus di sana. Ada di sini, Masya Allah. Ya. Lanjut di Mas Yudi nomor 5, Mas Yudi. Hal madrasatun hunaka na'am. Iya madrasatun. Masya Allah. Nah, ya madrasatun. Kenapa pakai iya nggak pakai gua, Mas? Ini apa? Muannas. Masya Allah. Tandanya kalau muannas apa nih, Mas? Adanya di belakangnya? Adanya ta marbutoh. Ta marbutoh atau ta? Ta'nif. Masya Allah. Ta'nif ya. Lanjut Mas Daud nomor 6. Seluruh Indonesia bahkan ya, ada yang dari Bandung tadi ya. Kurrasatun Nah, wa kitabun huna. Masya Allah. Artinya apa tuh? Buku tulis dan kitab di sini. Ya. Ada di sini. Ada di sini. Aina mistorotun wa mimhatun. Masya Allah. Artinya? Di mana Alhamdulillah. dan penghapus. Ya. Oke. Lanjut.
Oke ya. Jadi saya kira untuk latihan ini cuma ada di sini dong sampai tamrin 4 doang ya. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah di pelajaran selanjutnya. Apa tahu? Ustaz. Ya, apa tahu? Kalau isim isyarah itu kan Aha. ada mudzakkar muannasnya. Tapi kalau Aha. yang ini hunaka ini tidak ada Ustaz ya. Oh, kalau guna sama hunaka nggak ada mas. Ya. Oh, nah. Kalau udah tahu isim isyarah juga nih ya. Masya Allah. Ya ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas ada hadza sama hadhihi sama dzalika sama tilka, yang gimana dalam bahasa Indonesia itu ini sama itu teman-teman harus dibedakan, harus dilihat kata benda yang dimaksud itu memiliki sifat mudzakkar atau muannats ya. Ada apa enggak tamarbut ta'nitsnya di belakangnya apa enggak? Kan berbeda dengan guna sama hunaka gitu ya. Guna sama hunaka yang memiliki makna dalam bahasa kita itu di sini dan di sana itu enggak perlu dibedakan apakah kata benda yang dimaksud itu mudzakkar atau muannats seperti itu. Oke, seperti itu. Nah. Jelas ya? Ya, siapa tahu Mas Fatan? Tadi kan anak nyebutnya pola satu guna. Disebutnya apola satu hunaka. Apola satu guna. Pakai Ya, alif. kenapa? Pakai alif lam. Yang mana nih? Yang tadi yang anak ngomong tadi tuh nomor Oh ya, nomor 4. Nomor 6 ya. Nomor 4 ya, kenapa? Tadi kan anak bilang pola satu hunaka. Habis itu boleh nggak ngomongnya apola satu hunaka? Oh, yang awal nggak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam gitu ya. Iya, Sat. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kan memang kayak seperti itu kan memang tergantung sama niatnya kan, ya. Jadi kalau misalkan tadi kan pakai alif lam itu kan niatnya karena memang sama-sama tahu yang berbicara gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada alif lamnya itu sama, mungkin salah satunya bisa tahu, yang satunya nggak tahu. Oh. Bedanya ada di itu tadi ya, di the gitu. Fun. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut di Darsul Khamis ya. Oke. Oke, Rabbit ma'ahu ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Fi. Ala. Tahta. Fawqa. Amama. Wara'a. Baina. Ya Allah. Oke. Nah, ini mufradat yang pertama adalah fi ya. Fi memiliki makna dalam bahasa Indonesia ada memiliki dua makna ya. Yang pertama adalah di, tapi bisa juga pakai di dalam. Ya. Yang pertama. Kemudian ada kata-kata ala. Apa ini ala? Atas. Ya, atas ya. Ini jadi di Darsul Khamis ini kita membahas terkait kata penghubung gitu ya. Ada fi, kemudian ada ala, ada tahta, ada fawqa, ada amama, sama wara'a, sama baina. Nah, kemudian ada juga tahta. Tahta artinya apa? Tahta adalah di bawah. Insyaallah. Lanjut, kalau fawqa di atas, sama. Cuman bedanya apa? Ala sama fawqa. Jadi kalau fawqa itu biasanya nempel di atas gitu ya. Misalkan kayak lampu gitu ya. Lampu kan nempel di statof ya, di atap gitu ya. Nah ini kita pakai fawqa. Beda dengan ala. Ini ala ini khusus yang memang nggak nempel di atas gitu ya. Tapi nempel di bawah. Misalnya ada piring di atas meja gitu ya. Itu berarti maksudnya pakai yang ala, bukan pakai fawqa ya. Jadi fawqa itu yang memang nempel di atas, tapi kalau yang ala ini nempel di bawah, yang nempel di meja misalkan seperti itu. Kemudian ada kata-kata amama. Apa itu amama? Amama bagaimana di depan ya. Wara'a gitu ya. Wara'a bagaimana apa? Di belakang.
Makanya teman-teman kalau sering dengar ya, ada wah ulama ini sangat warok nih ya. Itu maksudnya bukan berarti ulama ini ulama yang terbelakang gitu ya, jangan dikatakan seperti itu. Tapi karena memang memiliki makna warok atau suka nggak suka apa namanya nggak suka nontonin ini, nggak suka melihatkan kebaikannya gitu. Seperti itu. Warok itu makanya dikatakan seseorang itu memiliki sifat warok itu karena memang dia ini selalu di belakang dalam artian nggak mau menunjukkan kebaikannya seperti itu. Ada juga yang namanya baina. Apa itu baina? Di antara. Masya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait mufradat ini? Kalau nggak ada kita masuk di pembahasan selanjutnya ya. Itu kan Ustaz, apa namanya jam Ustaz? Jam itu fauqa atau ala Ustaz? Jam Jam di nempel. dinding itu. Kalau jam bisa ala sih, soalnya kan nggak nempel di atas banget kan. Maksudnya kalau Menggantung ya, gitu. menggantung. Kalau fauqa. Jadi kalau kayaknya sih kalau jam dinding apa nih ya? Ini istihad saya sendiri ya. Kalau jam dinding ini kayaknya nggak pakai kata penghubung seperti ini ya. Tapi apa? Lebih kita itu pakai sifat. Jadi misalkan kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia kan jam menempel di dinding gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita bilang jam di atas dinding kan jarang banget kan kita dengar kayak gitu ya. Tapi menempel gitu kan ya. Menempel itu dalam bahasa Arab itu memiliki makna mu'allaq gitu ya. Mu'allaqun fid jidar gitu ya. Menempel di dinding gitu. Mu'allaq. Mu'allaq ya. Mu'allaq. Tulisannya seperti ini mungkin ya, saya tuliskan sekalian. Mu'allaqun. Ada tasdid di dalamnya. Mu'allaq. Tidak. Itu berarti apa Ustaz? Menempel tadi. Ya, menempel. Menempel di tembok. Ya. Di jidar. Oke. Oke, langsung lanjut di selanjutnya ya. Oke, radid ma'qul huna faslun. Huna faslun. Al-maktabu fil fasli. Maktabu fil fasli. As-saburatu wal kursiyyu fil fasli. As-saburatu wal kursiyyu fil fasli. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-maktabu 'alal ardi. Al-maktabu 'alal ardi. Hada maktabun wa dzalika saqafun. Hada maktabun wa dzalika saqafun. As-saqfu fawqal maktabi. As-saqfu fawqal maktabi. Al-maktabu tahta as-saqfi. Al-maktabu tahta as-saqfi. Al-ardu tahta as-saqfi. Al-ardu tahta as-saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was-saburatu tahta as-saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was-saburatu tahta as-saqfi. Ya, benar. Oke teman-teman sekalian, mungkin kemarin yang sempat ikut kemarin, saya menerjemahkan kata-kata al-maktabu ini sebagai makna kantor gitu ya. Jadi tapi untuk pembahasan di sini ya teman-teman, ini lebih diartikan meja ya. Jadi memang dalam ejaan bahasa Arab lama, al-maktabu ini memang digunakan memiliki makna meja. Kan untuk ejaan yang modern ini dikatakan untuk memiliki makna office ya, memiliki makna kantor. Oke, mungkin teman-teman tadi udah jelas ya untuk kata penghubung tadi. Oke, saya minta teman-teman diartikan ya. Coba Mas Kun, al-maktabu fil fasli. Ini artinya apa nih Mas? Al-maktabu fil fasli, meja itu di dalam kelas. Ya, meja itu ada di dalam kelas ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau di situ ada alif lam, ini bisa kita artikan ya dalam bahasa Indonesia ditambahin itu ya. Karena memang sama-sama diketahui gitu ya. Beda kalau misalkan di situ nggak ada alif lamnya.
Lanjut di Mas Yudi, daftar as-sabur atau wal kursi fil fasli artinya apa? Papan tulis dan kursi ada di dalam kelas. Masya Allah, ya. Coba lanjut Mas Ensin, al-Qur'an suatu alal maktabi. Rosatun apa lagi ya? Ya, Qur'an satu apa nih? Qur'an satu buku tulis ya. Buku tulis. Oh, buku tulis. Nanti Buku tulis itu ada di meja. Ada di atas meja ya. Di atas meja. Di atas meja. Al-maktabu alal ardi. Coba Mas Daud. Meja itu ada di atas tanah. Di atas tanah atau di atas bumi ya, sama ya. Ya. Lanjut. Hada maktabun wa dzalika saqafun. Coba Mas Fikri ya, coba tahu ya ini ya. Yang asabu. Yang hada maktabun wa dzalika saqafun. Yang mana? Yang hada maktabun wa dzalika saqafun. Yang baris ketiga. Oh ya. Azam maktabun wa dzalika saqfun. Ini meja dan dzalika dan itu ya saqfun tadi apa sih saqfun? Atap ya, atap. Oke. Lanjut, coba Mas Fatan ya. As-saqfu fawqal maktab artinya apa? Fatan? Apa itu? As-saqfu fawqal maktab artinya? Atap. Atap? Atap itu di atas meja. Di atas meja, Masya Allah. Al-maktabu tahta saqfi. Coba Mas Luki. Saya baru ikut kelas sekarang sih Mas. Jadi oh iya. Siap. Oh ya. Lanjut, coba Mas Salmin. Mas Salmin, al-maktabu tahta saqfi. Al-maktabu tahta saqfi. Kantor itu di bawah atap. Apa nih ya, khusus untuk pembahasan kita kali ini, al-maktab kita artikan pakai ejaan lama ya, yang memiliki meja ya. Ya, meja. Meja itu berada di bawah atap. Masya Allah. Al-amdu tahta saqfi, Mas Ensin. Tanah itu ada di bawah atap. Ya, tanah itu ada di bawah atap. Oke, al-amdu wal maktabu wal maq'adu was-saburatu tahta saqfi. Coba Mas Daud. Tanah dan meja dan bangku dan papan tulis itu ada di bawah atap. Masya Allah ya. Oke, saya kira jelas ya untuk 5 baris ini ya, pembahasan di 5 baris ini. Jadi ini ada beberapa kata penghubung, ada fi, kemudian ada ala, kemudian ada tahta, kemudian ada fi juga lagi, kemudian ada ala, ada fauqa, ada tahta lagi, dan tahta. Oke. Kemudian ya. Al-maq'adu tadi apa? Al-maq'adu itu artinya bangku, ya. Bangku. Jadi bangku sama meja, sama kursi beda ya. Jadi kalau teman-teman sering ke kantin ya waktu jam-jam pelajaran sekolah biasanya gitu. Jadi di kantin itu bukan kebanyakan ya, kalau di sekolahan itu nggak pakai kursi ya, tapi pakai yang namanya bangku ya, yang modelnya panjang gitu ya. Jadi yang namanya bangku. Kalau yang kursi,
Nah, iya. Ya, warteg. Panjang. Ya, ya. Ya, itu namanya makat ya, bangku. Tapi kalau kursi itu yang biasanya yang ada sandarannya di belakangnya ya, itu yang namanya kursi. Oh, Ya. Lanjut di selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Radit ma'kul al-ustadzu fil fasli Al-ustadzu fil fasli. Ustadzu fil fasli. wa tilmidzu fil fasli. Tilmidzu fil Fil fasli. fasli. Al-ustadzu amama tilmidzi. Ustadzu amama tilmidzi. Wa tilmidzu amama ustadzi. Tilmidzu amama ustadzi. As-sabburatu wara al-ustadzi. Sabburatu Waro al ustadzi. Wal maktabu amama al-ustadzi. Wal maktabu amama ustadzi. ustadzi. Oke teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan, ini ada mufradat baru nih ya. Ada kosakata baru adalah tilmid. Apa itu tilmid, teman-teman? Ada yang tahu? Murid ya. Oke. Murid atau siswa. Ya. Beda dengan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa dalam bahasa Arab itu kita sering pakai yang namanya at-thalib ya. At-thalib ya. Saya teruskan. At-thalib. Ini mahasiswa ya. Ustaz, Ya. itu yang watilmizu amamal ustadi. Tapi kok al ustazu amamat tilmizi. Kok tuh yang satu tilmizu tapi yang ini tilmizi. Mana sih? Oh itu. Ya, enggak lah. Di sini saya jelaskan ya. Apa tadi agak kelewat enggak sempat saya jelaskan. Oke, teman-teman sekalian. Jadi gini ya. Tadi kita udah membahas yang namanya kata penghubung. Cuman sini ada kaidah ini ya, dalam bahasa Arab. Ketika ada kata benda yang terletak setelah kata penghubung ya, itu semuanya kata benda itu harus yang namanya dikasrohin di belakangnya ya. Dikasrohin seperti apa? Contohnya gini, fil fasli ya. Oh ini ada yang salah nih. Ya, jadi setelah kata penghubung, kata benda yang ada setelahnya itu wajib dikasroh setelahnya ya, yang paling akhir ya. Seperti ini fil fasli ya. Kemudian ala al-maktabi. Kemudian tahta as-saqafi. Semuanya wajib kasroh semuanya ya, setelah kata penghubung ini. Kemudian juga setelah ini juga di fi, setelah fi semuanya wajib yang namanya belakangnya kasroh ya. Sama juga di sini. Setelah alal arzi, kemudian fauqa al maktabi, tahta as-saqafi. Semuanya wajib kasroh semuanya ya. Jadi memang kalau misalnya kata benda itu memang terletak di awal ya, di awal itu semuanya wajib yang namanya dhamma ya. Cuman teman-teman harus ingat juga ketika di depannya itu ada alif lamnya, itu belakangnya harus dhamma seperti ini. Tapi beda kalau misalnya keadaannya nggak pakai alif lam ya. Kalau misalnya nggak pakai alif lam, itu wajib yang belakangnya itu dhammatain ya, pakai tanwin ya. Jadi as-sayyaratu atau sayyaratun gitu ya. Jangan sampai kita ngomong as-sayyaratun gitu, jangan seperti itu. Atau nggak pakai alif lam jadinya sayyaratu gitu ya. Yang namanya seperti itu ya. Saya kira bisa dipahami ya ini ya. Jadi yang pertama tadi itu kata benda yang terletak setelah kata penghubung ini semuanya wajib yang namanya harokat yang terakhir itu wajib dikasrohin ya seperti ini. Tapi kalau misalnya kata benda itu terletak di awal itu semuanya wajib yang depannya itu pakai dhamma seperti ini. Kecuali kalau misalnya kata benda yang di awal tadi itu nggak pakai alif lam, maka kata harokat yang terakhir itu pakai tanwin ya, bisa dhammatain ya. Di satu rutun gitu ya, atau kursiyon gitu, maktab. Bisa difahami ya ini ya. Alhamdulillah. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, apa tuh? Kalau yang kata penghubung ini di dalam bahasa Arab itu disebutnya apa Ustaz? Kata penghubung ini ya. Oke, ini sebenarnya
Nah, oke. Jadi sebenarnya kata penghubung yang ada di sini ini semuanya sebenarnya jadi emang untuk level 1 ini sebenarnya belum untuk mengenal ini semuanya ya. Jadi memang di sini istilahnya memang didesain khusus supaya teman-teman bisa menerjemahkan kata per kata terlebih dahulu sebenarnya seperti itu. Cuman berhubung ada yang tanya ya, ini sebenarnya kata penghubung dalam bahasa Arab ini artinya apa Ustaz? Jadi kalau saya jawab juga gitu. Jadi kata penghubung dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada banyak ya macamnya. Masuk di situ nanti ada yang namanya dzarf gitu ya. Dzarf gitu ya. Atau nanti bisa juga nanti di sini masuk ke yang lainnya misalnya dari harfu jar juga bisa seperti itu. Cuman insya Allah nanti ada pembahasannya sebenarnya. Cuman pembahasannya nanti ada di level 2 insya Allah itu. Jadi untuk sementara ini kita yang di level 1 ini insya Allah kita sementara kita cukupkan untuk menerjemahkan kata per kata terlebih dahulu. Kita jadi ibarat kata ya, ibarat kita kalau misalnya baru lahir gitu ya, ibarat baru lahir nggak mungkin. Misalnya kita punya anak misalnya, nggak mungkin anak kita itu langsung kita ajarin teori-teori yang ada di bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, mungkin seperti itu. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita kenal yang namanya subjek, predikat, objek itu ya. Kita nggak mungkin yang menggunakan seperti itu. Jadi makanya bayi itu untuk pertama kali lahir itu yang diajarin pertama kali itu tidak lain adalah bagaimana bayi itu biar bisa ngomong lebih dahulu. Dan sayangnya di daulah-daulah yang ada di tempat-tempat lain itu ya teman-teman, kebanyakan sayangnya nggak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, hal-hal sepele ya. Akhirnya gara-gara hal yang sepele seperti ini, akhirnya yang awalnya sangat semangat untuk belajar bahasa Arab, akhirnya pada lari semuanya, akhirnya suka boring gitu ya. Dan saya kira untuk program yang ada di Arabic Now ini, insya Allah dalam membuat teman-teman bergabung itu supaya dikenalkan biar bisa caranya ngomong terlebih dahulu. Salah satunya ya seperti yang saya lakukan di sini. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kejawab nggak Mas Kun ya tadi yang tanya ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata penghubung lebih digunakan dengan kata-kata dzarf ya. Jadi dzarf itu kata penghubung dan kata penghubung sendiri itu ada yang khusus untuk kata penghubung tempat seperti yang ada di sini. Kemudian ada juga yang namanya kata penghubung yang khusus yang lainnya atau untuk zaman ya, untuk zaman. Jadi intinya level 1 ini serap aja, serap, ya. Ulang-ulang gitu ya. Iya benar banget ya. Mirip kalau antum punya anak atau punya bayi gitu ya, kita diajarin ngomong terlebih dahulu gitu ya. Intinya ngulang aja terus kan perkataan kata-kata orang tua gitu ya. Oke, bisa dipahami ya seperti itu ya. Siap. Ya. Oke, lanjut terkait pembahasan ini. Limit tadi kita artikan sebagai murid atau siswa ya. Kemudian ini kita yang kenal yang namanya ini ya. Ada fi, ada amama. Al-ustadzu fil fasli. Coba diartikan ya. Coba Mas Amin. Al-ustadzu fil fasli ini artinya apa nih Mas Amin? Ustadz itu berada di dalam kelas. Ya, oke ya. Al-ustadzu ya. Ini mungkin teman-teman sebagai sedikit pengetahuan juga. Al-ustadzu itu kalau di bahasa Amiyah Mesir ini lebih digunakan untuk memiliki makna profesor gitu ya. Pak profesor itu kita panggilnya kalau di Mesir itu makanya ustadz gitu. Jadi sayangnya cuma di Indonesia saja sering disalahgunakan. Ustadz itu sama kayak guru seperti itu. Jadi antum kalau misalnya ketemu sama orang Arab kemudian antum panggil ustadz gitu ya, itu kurang pas juga, dikiranya saya belum profesor nih gitu. Biasanya seperti itu. Lebih tepatnya kalau guru itu biasanya pakai al-mudarris gitu ya, atau mungkin al-muallim atau murabbi seperti itu. Muallim. Oke. Jadi ya. Halo? Itu kalau at-tilmizu murid atau siswa. Kalau siswi apa Zat? Siswi tilmizatun ya. Jadi tinggal ditambahin ta'ul tasnis. Ya, ta marbuta atau ta'ul tasnis ya. Ta marbuta ta'atun. Ya.
At-tilmidu itu murid atau siswa, tapi kalau murid atau siswi itu adalah tilmidah. Ya. Oke. Jadi ya teman-teman apa nih ya untuk apa namanya bukunya belum sempat saya kirimkan, jadi mungkin teman-teman baru bisa cara-cara dulu di buku tulis, baru nanti bisa dipindahkan di buku yang cakep. Oke. Tapi mudarib tapi tidak familiar di Indonesia, Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Ngajar sebentar sudah dipanggil Ustaz. Iya benar-benar. Ya, jadi jelas ya untuk ini ya. Jadi al-ustadz fil fasli itu memiliki mana? Ustadz itu di dalam atau profesor itu di dalam kelas. Atau kita artikan ustadz aja deh biar lebih gampang ya. Ustadz itu ada di dalam kelas. Kemudian at-tilmi itu fil fasli, murid itu ada di dalam kelas. Al-ustadzu amama tilmizi itu adalah ustadz itu ada di depan murid atau siswa ya. Watilmidu amamal ustadzi itu berarti murid itu ada di depan ustadz gitu ya. As-sabbu atau wara'a ustadzi itu adalah papan tulis ada di belakang ustadz. Jadi posisinya ustadznya lagi ngajar nih. Jadi makanya papan tulisnya ada di belakang ustadz. Kemudian wal maktabu amamal ustadzi, dan kantor itu ada di depan meja juga boleh, meja kantor juga boleh. Ya, dan meja itu ada di depan Ustaz. Ya. Oke, jelas ya? Oke, sekarang masuk di pembahasan yang ini ya. Raddid ma'aku al-ustadzu baina as-sabburati wal maktabi. Al-ustadzu baina as-sabburati wal maktabi. As-sabburatu bainal ustadzi wal haiti. As-sabburatu bainal ustadzi wal haiti. Oke, ingat tadi kaidah di awal yang saya sampaikan tadi, setiap kata penghubung ya, setiap kata benda yang ada setelah kata penghubung, semuanya wajib di harokat terakhirnya dikasih jadi kasroh ya, seperti ini ya. Kecuali kalau misalnya kata bendanya itu nggak pakai alif lam, makanya kalau misalnya nggak pakai alif lam, harokat terakhirnya pakai asrotain ya, jadinya sabburotin gitu ya. Oh, wa maktabin gitu ya. Wa maktabin ya benar. Dan khusus untuk kata penghubung bainah ini wajib ya namanya ada tambahan waw ya. Soalnya memang di antara. Jadi di antara. Bainah itu memiliki mana di antara ya. Tadi udah saya sebutkan ya, bainah memiliki mana di antara. Ya benar. Jadi kenapa? Jadi memang di antara kata penghubung yang paling beda sendiri daripada kata penghubung yang lain itu adalah bainah ini harus menggunakan dua kata benda setelahnya, dan dua kata benda yang setelahnya ini harus ada di antaranya adalah adanya huruf waw ini, huruf wa ini. Jadi al-ustadzu baina sabburati wal maktabi ini memiliki mana apa nih nasabnya nih? Al-ustadzu baina sabburati wal maktabi artinya apa nih? Ustadz itu ada di antara papan tulis dan meja. Saya oke. Coba Mas Daud, as-sabburatu baina ustadzi wal haiti ini artinya apa nih? Papan tulis itu berada di antara ustadz dan tembok. Tembok ya, atau dinding sama ya. Dinding. Nah, oke, jelas ya. Oke, lanjut di selanjutnya. Oke, Raddid ma'aku. Kalau misalnya saya yang tanya, Antum yang jawab ya. Nah, ini saya tanya, Antum yang jawab. Ainal memsahatu? Ada ama masabburati? Ama masabburati wa maq'adun. Aina tilmizu?
Huwa amama ustadi. al-ustadz. Hal as-sabburatu 'ala al-ha'iti? Naam. Naam, ya ala haiti. Mada tahta as-sabburati? Atas saburati. Saburoti. Disuruh ngisi sendiri nih apa nih? Coba Mas Kun, diisi apa nih? Tahta as-sabburati? Tahta saburati tahta saburati kitabun. Kitabun, Masya Allah. Bisa tahu nih ya. Oke. Artinya apa tuh Mas? Di bawah papan tulis ada buku. Ya. Terus man amama tilmizi? Amama Tilmizi ustadun. Man fil fasli? Fil fasli Fasli al-ustadzu. Al-ustadzu. Oke, boleh. Fil fasli al-ustadzu atau mungkin fil fasli at-tilmidu. Kemudian, mada bainal maktabi wal ha'iti? bainal maktabi wal haiti Saburot. ustad. al-ustazu. Lebih cocoknya papan tulis ya. Papan tulis apa nih? Saburah. Saburatun, Masya Allah. Oke, teman-teman kalian rahimakumullah. Kalau antum perhatikan, sini untuk yang pertama ainal mimsahatu, di mana penghapus al mimsahatu amal babi. Penghapus itu ada di depan pintu. Ya. Mada amama saburati, apa di depan papan tulis? Amama saburati maktabun wa maq'adun. Di depan papan tulis ada meja dan bangku ya. Oke. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang istilahnya dibalik ya sama al-mu'allif sama pengarang bukunya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini yang pertama ini pakai kasrah ya, ama masaburat, kata benda setelah kata penghubung itu kita pakai kasrah. Tapi di sini kita ada pakai domaten ya. Jadi memang kaidah dalam bahasa Arab ya. Pada dasarnya kata benda ini yang ini ya, yang ini teman-teman, itu sebenarnya letaknya sebenarnya ada di depan sini sebenarnya, ya kan? Nah, ya. Ini letaknya sebenarnya ada di depan sini ya, yang saya garis bawah ini sebenarnya pada hukum asalnya letaknya di depan sini, makanya dia itu pakai domaten gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya maktabun wa maq'adun amama saburati. Meja dan bangku itu terletak di depan papan gitu ya. Papan tulis. Jadi memang kenapa dia pakai domaten? Karena memang sebenarnya letaknya ini di depan. Tapi berhubung ini dibalik dan memang dalam bahasa Arab boleh dibolak-balik seperti ini ya. Akhirnya dibolehin, kita harus wajib tetap harapannya nggak boleh berubah, harus pakai yang seperti ini. Jelas ya yang saya terangkan ini barusan? Jelas ya? Jadi kalau kata benda pada dasarnya gitu ya, atau u ya, domah ya. Iya. Belakangnya. Kecuali kalau misalkan di depannya ada kata penghubung seperti amama, seperti tahta, waro'a, baru kasrah ya. Oke, lanjut. Di ini ainatil itu di mana murid itu dia ada di depan ustaz. Halis sabur atau al-haiti, coba diterjemahkan Mas Yudi. Halis sabur atau al-haiti artinya mana? Halis sabur atau al-hait? Apakah atas tembok? Di atas tembok ya? Iya. Papan tulis di atas tembok. Iya, benar.
Lanjut, Mas Yacin, mana tahta sabur? Tahta sabur nanti kolamun di sana. Apa? Apa di atas Tahta apa nih? di bawah papan? Ya. Apa yang di bawah papan? Di bawah papan tadi apa? Di bawah papan kolamu hibrin. Tahta sabur roti kolamu hibrin. Ya, artinya Di bawah papan ada pen tinta. ya, tinta. Man amamatil miri ustadzun. Coba Mas Kun. Man amamatil miri, siapakah yang di depan tilmid murid? Amamatil miri ustadzun. Di depannya murid itu ada ustadz. Ya. Man fil fasli al ustadzu. Coba Mas Daud. Daud. Masih voice-nya nih ya. Siapa yang ada di dalam kelas? Di dalam kelas ada Ustadz. Ya. Mada bainal maktabi wal haiti? Bainal maktabi wal haiti saburatun. Coba Fatan. Dia itu halo, Mas Fatan belum kedengaran suaranya? Apa sih? Ya. Mada bainal maktabi wal haiti? Bainal maktabi wal haiti saburah. Artinya apa? Yang mana kan? Yang paling bawah. Mada bainal maktabi wal haiti? Bainal maktabi wal itu Diartikan. oh, artinya Ya. apa yang di antara meja dan Bainal maktabi wal haiti saburatun. Artinya? bainal maktabi wal haiti saburatun. Di antara meja dan tembok ada Ya, oke. Oke ya, saya kira jelas ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait ini. Kalau nggak ada, kita lanjut di tamrin khamis ya, di latihan ke-5 ini. Ini ada sekitar gimana? Ke atas lagi bisa. Boleh. Yang mana? Untuk yang atas tadi di halaman atas ya. Ya, Hal yang ini. guna ada maktabun itu apakah di sana ada maktab? Kan ada dua makna itu. Kalau misalkan yang ditanyai juga belum tahu yang dimaksud itu maktab yang atau kantor gimana, Sat? Yang mana? Afan? Yang mana? Tadi di atas ada hal guna Yang di awal ya? Yang mana? di awal-awal gitu ya. Oh ya. Nih. Itu, Oh ya. Maktabun. Ini ya. Hal guna ke maktabun. Kan berarti apakah di sana ada kantor Iya. atau ada buku seperti itu? Meja. Itu misalkan ada yang bertanya seperti itu, kalau yang ditanyakan nggak tahu meja atau kantor itu gimana, Sat? Maksudnya untuk mendefinisikannya itu. Sebenarnya untuk hal yang seperti ini memang kayak misalkan orang Arab sendiri ya, bahkan ya orang Arab sendiri nggak seberapa memperhatikan hal-hal yang seperti ini justru Mas ya. Jadi sebenarnya dibebasin kita mau pakai maktabun atau al-maktabun gitu ya. Kalau kita mau bahasa Arab. Cuman kalau memang kita mau detail yang seperti itu juga bisa juga. Jadi kalau misalnya di situ kita sama-sama tahu maktab atau kantornya itu di mana,
atau maksudnya gini sih Mas, yang saya maksudkan tadi pakai alif lam itu kenapa itu khusus sama-sama yang diketahui itu memang dalam artian gini, sama bukan diketahui ya sebenarnya, yang dimaksud lah istilahnya seperti itu, bukan hanya diketahui tapi dimaksud ya. Misalnya ainal maktab, di mana kantor, jadi sama-sama tahu maksudnya kantor ini maksudnya kantor apa sih, kantor sekolahan gitu maksudnya seperti itu. Jadi sama-sama tahu maksudnya. Cuman kalau misalnya nggak pakai alif lam itu yang sama-sama nggak tahu maksudnya gitu. Ainal maktab. Jadi bedanya ada alif lam sama nggak ada alif lamnya itu karena memang itu ada tahu maksudnya. Kira-kira jawab nggak Mas itu? Jawab ya. Oke. Sekarang kita udah masuk di jam setengah ini udah 5:30. Gimana Mas Ensit? Ini kita lanjutkan pertemuan selanjutnya aja ya. Karena memang mau mungkin tadi tinggal latihan ya Teteh Tamrin ya. Nah, mau dijadiin PR apa gimana nih? Mungkin dijadiin PR juga bisa, nanti ini mungkin di screenshot gitu. Oh, ya? Kan ini belum dapat buku nih. Nah, Tamrinah yang ini mungkin di screenshot, nanti dikirim di grup, terus nanti coba dikerjain kali. Ya. Buat depan. Oke, boleh. Waktu udah habis. Ya, jadi habis ini mungkin saya screenshot kalian, nanti bisa saya kirim di grup. Teman-teman misalnya besok pertemuan selanjutnya harap semuanya udah selesai semuanya ya untuk Tamrin ini. Jadi memang kita dikejar waktu supaya nanti bisa selesai dalam 32 pertemuan itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Saya kira untuk pertanyaan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanya di grup atau mungkin bisa disimpan untuk pertemuan selanjutnya ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Kristin ya. Terus saya tutup untuk pertemuan kali ini. Bacaan alhamdulillah dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan kasiran Ustaz Salahuddin. Untuk pertemuan kedua kita kali ini sudah selesai. Nanti Mas ada asisten? Ya. Maaf nyala sebentar ya, saya ada sedikit pengumuman sebentar saja untuk teman-teman, untuk para peserta, untuk teman-teman sekalian yang perkenalkan saya Adit ya, yang menjadi kontak person yang menjawab pertanyaan dari peserta sekalian yang sebelumnya mungkin mendaftar dan bertanya. Ada sedikit pengumuman terkait untuk video ya, video rekaman memang sudah kita sediakan, tapi kita memiliki peraturan ya bahwa video itu akan kita berikan kepada peserta nanti berupa link ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, video itu juga kita akan berikan kepada peserta yang memang kemarin misalkan ada izin tapi izin yang syar'i gitu ya. Jadi ini kita ingin para peserta betul-betul berkomitmen mengikuti secara penuh. Jadi tidak hanya sekedar membayar gitu ya, lalu kurang serius ya dalam mengikutinya. Memang suasananya santai ya, tapi tetap harus diikuti dengan penuh komitmen. Nah, karena itu bagi peserta yang di pertemuan pertama kemarin tidak ikut, nanti mohon bisa menyampaikan alasannya. Setelah itu berkomitmen untuk bisa terus mengikuti lagi ya, jadi tidak berusaha untuk tidak absen ya. Nah, baru nanti akan kita berikan link di pertemuan yang terlewatkan. Nah, mungkin itu saja, Mas Ensen. Terima kasih. Ya, Wan, terima kasih juga sama-sama Mas Adit. Jadi Mas Adit selaku admin kita juga. Jadi itu nanti untuk linknya juga ini lagi di-upload. Jadi kita nanti sekaligus untuk yang rekaman hari ini ya.